bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan update kembali ya setelah hampir beberapa hari saya ngupdate. Ya jadi finally untuk hari ini kita bisa update lagi ya. Oke, di sini kita akan perhatikan dulu. Yang pertama itu kita mau bahas mengenai kenaikan dari gold ini ya, tentu saja karena kalau kita perhatikan grafik gold ini kenaikannya sungguh-sungguh luar biasa gitu. Dari harga 1976 ya, kalau kita lihat di sini area supportnya naik sampai ke level harga 2000 ya, di sini sih 2067 gitu. Tapi kalau kita perhatikan di beberapa broker ya, seperti kalau kita lihat di sini ya di Pepperstone yaitu bisa sampai kurang lebih di harga 2078, terus kemudian di broker saya pun kurang lebih di 2080-an gitu untuk kenaikannya. Jadi memang untuk kenaikan ini cukup besar ya. Dia break dari 2050 dan dia break dari 2070 ya, dia naik ke 2080 gitu. Nah ini memang kalau untuk Owanda kalau kita perhatikan sih dia nggak naik signifikan banget sih ya, mungkin karena beda broker, jadi ada beda LP-nya atau liquidity provider itu berbeda juga, jadi itu nggak masalah gitu. Nah yang penting tuh current price itu sama gitu. Oke, di sini kita lihat ya, saya mau bahas sedikit mengenai hasil interest rate yang kemarin. Jadi kalau kita perhatikan itu di suku bunga ya, mengenai suku bunga. Oke, kita coba lihat di sini. Jadi nanti kita akan bahas si open interest data juga. Oke, kita perhatikan di sini mengenai suku bunga kemarin. Itu yesterday. Ini dia. Nah, suku bunga itu dinaikkan dari yang awal 5%, jadi naikkan ke 5.25% gitu. Artinya dia naik 25 basis point gitu. Nah, ini memang kenaikannya cukup signifikan dan nantinya efeknya kemana sih? Yang pertama nilai sewa pasti naik lagi ya kan, terus nilai kredit ya, bunga kredit pasti akan naik lagi, itu yang pertama. Jadi ngefeknya itu nanti ke bank kembali gitu ya, bank kembali ya, ke bank ya, pokoknya kembali ke bank lagi gitu, itu ngefeknya karena memang posisinya adalah ya nantinya akan mungkin ya kedepannya akan ada potensi kredit macet yang lebih besar ya gitu, karena kan bunganya naik gitu kan, interest rate ya, bunganya naik, ingat itu. Berarti kan otomatis ya, perusahaan juga akan mulai kesulitan nih gitu. Nah ini berpengaruh juga kalau kita perhatikan ke initial jobless claim-nya dia di report pada 1930. Nah 1930 ada initial jobless claim, dimana kalau kita perhatikan untuk yang previousnya itu sekitar 229, forecast-nya itu sekitar 240. Wow, berarti kan yang ngeklaim nggak ada pekerjaan tuh lebih banyak ya dari yang diprediksikan. Nanti kan memburuk nih untuk si DXY. Kita tahu untuk si Amerika sendiri dia udah buruk, ternyata ditambah lagi dia naikin suku bunga gitu dengan harapan orang mau membeli dolarnya kembali gitu. Tapi dampaknya apa? Dampaknya ke industri pekerjaan yang mereka sendiri gitu, dan juga ekonomi dari masyarakat mereka juga itu bergantung dengan kesejahteraan masyarakat mereka juga nantinya gitu. Oke, di sini kalau kita lihat ya, memang dia naik, bahkan hasilnya aktualnya itu lebih buruk dari yang diprediksikan gitu. Jadi yang diprediksikan itu 240, ternyata hasilnya itu adalah 242 gitu. Jadi 2000 lebih besar 2000 ketimbang yang diprediksikan gitu. 242, dan itu angka yang cukup fantastis gitu. Kenaikannya juga cukup fantastis gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ya, setelah kita bahas ini kan berarti kita udah lihat nih besok juga kalau kita perhatikan, hari ini ya lebih tepatnya, ini kan udah jam 2.30 nih ya, udah subuh nih saya rekamannya. Wow. Ini ada NF kemarin itu kan kita live tuh bersama dengan Forex IMF ya. Nah bulan ini kita belum ada live lagi, tapi ya bulan kemarinnya kalau kita perhatikan itu juga menurun gitu dari yang sebelumnya gitu. Jadi 236 ya, dari 263 ke 236 gitu. Jadi memang terjadi penurunan yang cukup signifikan. Kemudian untuk yang bulan ini atau bulan April ya, yang di report pada bulan Mei ini ya, forecast saya itu menurun lagi. Jadinya yang menerima gaji ya pada saat pekerja aktif ya bahasanya gitu, karena kan non farm payroll ya, itu artinya dibayarkan gitu kan, gaji yang dibayarkan gitu, tapi di luar pertanian gitu bahasanya kan gitu. Nah ini menurun lagi dari 236 ya, 236 menurun ke 180
wow, penurunan yang cukup signifikan, dan ini artinya tuh berarti kan ekonomi di sana tuh cukup parah ya kalau kita perhatikan ya gitu. Dan ditambah lagi kalau kita perhatikan ada unemployment rate-nya di sini ya, itu juga diprediksikan dari 3,5 naik ke 3,6, artinya naik 0,1%. Nah, berarti kalau dari data yang ini dan juga data yang dirilis kemarin, kalau kita perhatikan ya, dari suku bunga juga kita udah perhatikan, itu bisa dikategorikan untuk NFP-nya memburuk untuk si USD ya. Jadi memang lebih pro ke emas dan minus ke USD ya, itu kalau dari data gitu. Tapi kalau dari pasarnya ya, seperti yang biasa kita tahu nih mengenai si DXY sendiri ya, kadang tidak sesuai dengan pergerakan dari data yang dihasilkan. Bisa aja si DXY-nya ini, datanya ini jelek nih ya, tapi si DXY-nya twing naik gitu, twing naik, itu bisa gitu. Karena memang ya kalau kita udah biasa main di market ya, apalagi pada saat event-event news besar seperti ini, melihat anomali market ya, atau market yang tidak sesuai dengan data itu sudah pasti sering kita perhatikan atau sering kita dapatkan gitu bahasanya. Nah, kita harapannya sih memang artinya kan si dolar ini menurun dan gold itu ada potensi untuk naik lagi nih ke atas gitu. Nah, tapi naiknya sampai mana? Oke, karena memang untuk puncak height-nya si gold ini sendiri ya, untuk puncak height-nya si gold ini sendiri itu kurang lebih kembali di 2070, lalu tidak ada lagi data yang di atas itu. Nah, kita bisa lihat dari si open interest heat map-nya gitu. Nah, untuk si open interest heat map ini ya, kita lihat ya, kemarin itu kita ada sempat bahas di 2050 dan itu udah kesampaian ya. Video minggu kemarin, minggu inilah yang di weekly-nya, yaitu kurang lebih di hari Minggu ya saya uploadnya itu kita akan ada bahas juga kalau misalkan OI data dan juga COT data itu sebenarnya masih bullish, dan hari ini pun dijawab sama dia gitu. Minggu ini pun dijawab maksudnya sama si data tersebut oleh si harganya gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan 2050 itu masih cukup banyak, sekitar 1475 ya. Ini sih sebenarnya masih update yang kemarin, jadi belum ada update lebih lanjut lagi, karena kita tunggu biasa untuk update nanti pagi kan saya share di channel Telegram ya untuk update-nya. Tapi kita perhatikan dulu dari data yang ada gitu. Berarti 2050 masih jadi resisten kuat ya. Kemudian begitu dia break dari 2050 ya, berarti the next targetnya itu di mana? Nah, kita lihat call-nya di mana? Ini kan C nih, ya kan? Artinya call, artinya dia memanggil si gold ini ke sana. Nah, ini dia memanggil ke 275. Jadi trennya udah beda nih, bukan 270 lagi, tapi mereka minta ke 275 gitu. Berarti the next resisten dia itu ada di 275. Habis 275 baru ke 295 sama 2100 gitu. Karena call-nya sini cukup banyak juga gitu. Ya oke, jadi itu SNR yang harus kita perhatikan begitu dia bisa break dari 2050. Nah, sekarang posisinya adalah berarti di bawah 2050 ya. Untuk supportnya itu ada di 2040, itu yang satu. Kemudian ada lagi supportnya itu, nah ini 2030, 2025 itu masih samaan, imbang-imbang ya, dekat-dekatan nih gitu. Cuma kalau saya sih lebih prefer itu di 2025 sih gitu. Ya 2025 karena sini ada yang put money juga sekitar 133 ketimbang yang 2030 itu hanya 57 ya gitu. Jadi yang taruh duit itu lebih baik di 2025. Kemudian the next supportnya itu ada di biasa di 2000 gitu. Yang 2000 ini banyak ya, ada 900 orang kurang lebih 911 ya. Kemudian untuk yang callnya itu ada 259 gitu. Jadi itu the next supportnya dia. Oke. Nah, itu dari COT data. COT data dari open interest heat map ya, atau OI datanya dia. Nanti pagi kita akan update lagi, saya akan share di channel Telegram untuk yang update tanggal 4 Mei-nya. Jadi stay tune aja kalian. Kalau kalian belum ada channel Telegramnya, Yuna Trading ID, itu linknya ada di deskripsi video. Kalian tinggal search aja, tinggal kalian klik aja di deskripsi videonya, nanti akan muncul untuk linknya. Oke, itu dari data si gold yang akan kita bahas, dan itu adalah pembahasan untuk NFP hari ini gitu. Nah, kalau dari mapnya gimana? Nah, ini untuk mapnya atau technical analisisnya sendiri.
Untuk mapnya sih kita hanya punya dua resisten ini ya, 256 sama 270. 256 ini kan berarti dia bertepatan juga nggak break dari 250 ya, 250 berarti di sini. Oke, satu kita bedain aja di sini warnanya, kita pakai warna biru. Oke, kemudian tadi 270 kita skip dulu, kita langsung ke 275 di sini. Oke, 275 langsung jadi 250, dan next resistannya begitu dia break 250 ya, berarti kan tahanan terakhir itu di 2056 ya, 256 di sini. Ini jadi tahanan terakhirnya nih 250 sampai 256 lah, bahasa 6 pip ke atas, 6 poin ke atas gitu, atau 60 pip ke atas gitu kan. Ini tahanannya dia. Begitu dia break dari zone ini ya, berarti the next resistance dia adalah 2075. Oke, itu. Nah, ini kalau kalian punya pandangan lain mengenai resisten level ini, kalian boleh komen di kolom komentar ya. Oke, kita diskusi aja gitu. Kemudian berarti kalau misalkan dia belum bisa break dari sini, the next supportnya ini pertama di 2033 ya, 2033, karena ini ada support minor supportnya dia, bukan major tapi minor gitu, minor supportnya di sini. Kemudian ada lagi the next support dia itu sebenarnya bisa dibilang demand zone ya, tapi saya rasa ini udah dipakai sih, demand zone sini tuh udah dipakai, dia udah sentuh sama dia di sini gitu. Jadi ini bukan demand zone yang benar-benar fresh lagi gitu. Nah, kalau saya sih prefer kalau misalnya kalian mau ambil buy kembali itu di 2010 di 2009 150 gitu. Jadi selama harga berada di atas 2009 ini, harga itu masih uptrend. Oke? Tapi begitu dia di bawah 2009, harganya baru downtrend. Kenapa bisa begitu? Kita perhatikan dari struktur harganya. Ini ada swing low, oke, ya, bukan dikatakan swing low yang gimana banget, tapi ini ada sumbu terakhir sebelum dia break dari height yang sebelumnya yang ada di sini, oke. Makanya kita sebut sebagai swing low. Maka dari itu, selama harga berada di atas 2009 ya, ini kita kasih warna yang berbeda lagi ya. Kita kasih warna biru. Nah, selama harga berada di atas 2009, itu dia masih uptrend. Artinya bullish biasnya itu atau si buyer ini masih cukup kuat untuk naikin harga. Oke. Maka ini bisa jadi buy zone kita gitu. Kemudian di bawah 2009 ya, kalau kita perhatikan, ini kan resisten dia nih. Oke, ini resisten gitu. Berarti kalau di bawah 2009 dia potensi untuk retest kembali ke 1976, yaitu ke area support di sini. Oke, ini di sini. Nanti untuk minor supportnya kurang lebih di harga 1992 sampai 1990. Tapi kalau kita perhatikan di sini itu lebih banyak di 1992 sih. Nah, ada 1 2 ya kan. 3 4 5 6 7 8. Oke, itu sih. Jadi itu untuk SNR si gold untuk hari Jumat ini. Ya, semoga dengan video ini kalian bisa sangat terbantu ya. Kalau dari saya sih ya hanya ini yang bisa saya sampaikan gitu. Karena memang nanti untuk lebih lengkapnya lagi kita harus tunggu dari pergerakan harga di hari Jumat ini. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya. Kalau kalian tidak suka dengan video ini silahkan dislike. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan kalian like, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Yuna Trading ID dan bagikan kepada teman-teman kalian yang membutuhkan video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.